Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam online service kita hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Saya mau ngajak Bapak Ibu bersama dengan keluarga, kerabat bisa mengikuti bersama ibadah kita hari ini. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan dibagikan bagi kita semua. Selamat beribadah. Haleluya, mari kita angkat pujian kita menyambut harinya Tuhan, hari yang luar biasa. Kita angkat pujian kita, Lord of all. Let us sing together. From the deepest to the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stand before me, so I will sing your praise.
pasal 10 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Mari kita angkat pujian kita. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan sanggup memulihkan setiap hidup kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat pujian kita dari awal. Kau layakkanku menghampiri tahta-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Baik saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, baik di hotel, di mana saja saudara berada, kita ada dalam situasi yang dilindungi Tuhan. Saya percaya saat kita berserah kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin saudara. Pagi hari ini kembali kita bertemu baik secara online ya. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan beribadah kepada Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu yang terindah, hari kenikmatan yang Engkau berikan bagi kami. Untuk kami beribadah kepada Engkau, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang ada saat ini Tuhan, di rumah-rumah mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, dengan tempat dan ruang yang ada Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Amin saudara. Terima kasih. Mari kita deklarasikan Greater Destiny. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya saudara, berapa bulan yang lalu kita sudah beribadah secara on-site ya. Tetapi oleh sesuatu keadaan sekarang ini yang tidak memungkinkan kita beribadah secara on-site dan kita kembali beribadah secara online. Tapi saya percaya saudara-saudara, ini semua karena adanya pandemi COVID-19. Tapi percaya saudara, tetaplah mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah saat ini. Amin saudara. Saat ini seluruh umat manusia sedang menghadapi ancaman COVID-19. Dengan varian-varian yang sangat cepat menular. Kita harus waspada, saudara-saudaraku. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Dimanapun kita berada. Tetaplah menjaga jarak. Selalu mencuci tangan. Jaga kesehatan. Dan kuatkan imun tubuh. Teguhkan iman. Percaya saudara. Di dalam Tuhan ada perlindungan. Amin saudaraku. Ya, seperti yang sudah kita dengar beberapa minggu yang lalu. Tema kita masih tetap leading inside out. Artinya memimpin dari dalam keluar. Yaitu suatu panggilan untuk melayani dari hati yang paling dalam.
Di surat 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 saya bacakan buat saudara. Gembalakanlah 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 ya, saudara. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kilas balik dari firman Tuhan minggu yang lalu yang dibawakan oleh Pastor Indra. Kita percaya ya, saat kita digembalakan oleh gembala yang baik, gembala yang memberikan hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang baik. Puji nama Tuhan ya. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu pleasing God. Menyenangkan hati Tuhan. Di surat Petrus mengingatkan, bahkan menyarankan, yaitu setiap saudara dan saya yang dipercayakan untuk mengembalakan orang-orang di sekitar saudara. Misalnya mengajar, membimbing, bahkan melayani. Lakukan, mari saudara, lakukan dengan sukarela, tidak dengan paksa, tidak dengan disuruh-suruh terus, tapi dengan sukacita. Amin saudaraku. Luar biasa. Tuhan mau memakai saya dan saudara untuk menjadi alat kerajaan Allah. Di kitab Kolose 3 ayat 23, ini adalah ayat emas ya bagi saya. Berkata, apapun juga ya yang kamu lakukan, perbuatlah segenap hatimu, dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan ya. Saya mau saksikan bagaimana saya melayani dalam keluarga saya sebelum saya bertobat. Tetapi saya tetap melayani keluarga dan suami saya dengan suka dan duka. Tetapi saya tetap melakukan dengan baik. Dukanya ada saudaraku. Ya. Walaupun saat itu Pastor Hasan belum bertobat. Saya tetap melakukan yang terbaik bagi suami saya. Saya sebagai istri melakukannya dengan setia saudaraku. Dan selalu tunduk kepada suami demi mempertahankan rumah tangga saya. Tidak mudah saudaraku. Tapi itu yang saya perbuat bagi suami saya, tetap melayani dia. Walau kadang sedih saudaraku. Akhirnya melalui doa dan air mata, seorang istri yang berharap agar suaminya datang kepada Tuhan alias bertobat ya saudara. Tuhan itu baik saudara. Dia menampung air mata saya di kirbatnya. Dia mendengar dan mengabulkan doa saya.
yang berharap siang dan malam. Puji nama Tuhan, suami saya datang kepada Tuhan. Itulah suatu anugerah yang luar biasa. Saya melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam keluarga saya. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23 digenapi dalam hidup saya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Perbuat seperti untuk Tuhan. Sebenarnya saudara, kita kan melakukan untuk manusia. Tapi poinnya seperti, ditekankan di sana, seperti untuk Tuhan. Amin saudara. Kita melayani, atau saudara yang dipercayakan untuk melayani, lakukanlah dengan baik. Lakukan dengan setia saudaraku. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi dengan tujuan menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Maka tanpa kita sadari, seperti saya kan tanpa saya sadari, suami saya bisa bertobat, dia melihat ada perubahan dalam hidup saya, kasih Tuhan yang menjamah dia. Kasih Tuhan yang membuat dia datang kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Jadi saat kita melakukan itu, membantu orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga-keluarga kita, akan bertumbuh secara rohani, menjadikan mereka berubah, memiliki karakter Kristus saudaraku. Lakukan bagian kita saudaraku. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin saudaraku. Kita lanjut ya saudara. Poin yang kedua. Yaitu bringing out the best in the others. Yaitu membawakan atau memberikan yang terbaik bagi sesama. Di surat 1 Petrus 5 ayat 3 saya bacakan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Satu teladan yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita umatnya sebagai pemimpin yang sempurna saudaraku. Setiap saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk menjadi apa? Teladan. Di Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku memilih kamu dan menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Supaya buah kamu tetap, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan. Luar biasa. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan saya yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan yang pilih kita saudaraku. Tuhan yang memanggil kita. Bahkan sekalipun kita di lumpur dosa saudaraku. Kita diangkat. Dipulihkan. Dan diperbaharui. Baik secara rohani kita terus diperbaharui. Di surat Korintus berkata, kamu adalah surat Kristus yang bisa
dibaca, dilihat semua orang. Seorang pemimpin bukanlah penguasa atas mereka yang dipimpin, saudaraku. Tetapi berikanlah contoh yang baik. Misalnya keteladanan dalam bersikap, baik dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Bukan saja dalam gedung gereja. Kalau gedung gereja semua kudus ya saudara. Kudus. Lepas dari pintu gereja, waduh, perkataan kotor keluar. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan kotor jangan keluar dari mulutmu, saudaraku. Karena tidak ada air yang jernih itu keluar bersama dengan air kotor. Haleluya. Tetapi di mana saja kita berada, berikan dan tunjukkan saudara sikap yang baik dan ramah dan murah senyum saudara. Senyum itu tidak bayar loh saudara. Senyum itu mendatangkan persahabatan. Sekali senyum sukacita ya kan. Kita ya orang yang sukacita, amin saudaraku. Sehingga ada perbedaan kita sebagai orang percaya. Perbedaan dari orang-orang yang di luar sana saudaraku. Ya, ini saya ada obrolan ya, ilustrasi obrolan tentang seorang pendeta dengan jemaatnya. Mereka ini berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, alias suku Batak ya, saudaraku. Ya, seorang pendeta dan jemaat. Pendeta ini bertemu dengan jemaatnya. Dan dia berkata, Horesbah, apa kabarmu anak muda? Pemuda ini adalah berumur 20 tahun ya, namanya Hatorangan. Pemuda ini menjawab, ya horas juga lah Pak Pendeta. Lalu Bapak Pendeta berkata, aku lihat-lihat, kau ini udah lama juga menjadi jemaat di gereja ini. Ini kan, kira-kira udah berapa lama ya kau berjemaat di gereja ini? Jawab pemuda itu. Dengan entengnya dia berbicara. Ah Pak Pendeta, baru aja 15 tahun aku di sini berjemaat Pak Pendeta. Lalu jawab pendeta, janganlah kau katakan baru. Udah lama loh, 15 tahun itu. Gini aja lah ya, Hatorangan. Kau dipersiapkan untuk melayani dan menjadi pemimpin. Dengan segera, pemuda ini menjawab dengan wajah pucat dan kaki agak gemetaran, saudaraku. Waduh. Dia menjawab, jangan dululah Pak Pendeta. Aku melayani, apalagi jadi pemimpin. Ngeri kali Pak. Dia bilang begitu. Karena aku kan belum sempurnanya. Loh. Mana bisa aku melayani, apalagi jadi pemimpin Pak Pendeta. Singkat cerita, kenapa ya si pemuda ini tidak mau melayani? Maunya dilayani terus. Tidak mau maunya gitu. Karena saudara, dia itu tidak dewasa secara rohani. Karena dia datang, sekedar datang, duduk, dengar, pulang. Bertahun-tahun. Itu yang dilakukannya. Sebenarnya saudara,
kedewasaan secara rohani saat kita mau, ya saya ingatkan kembali, saat kita mau memberikan hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan terus dilayani, ya. Tidak perlu ditunggu sempurna dulu, saudaraku, baru mau melayani dan jadi pemimpin. Namanya manusia, saudaraku, tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah miliknya Tuhan. Tapi ada kabar baiknya, saudaraku. Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus akan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Saat kita mau saudaraku, diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan yang kita dengar, direnungkan, dan dilakukan, saudaraku. Puji nama Tuhan. Di Injil Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kata telah atau sudah ini artinya Tuhan Yesus sebagai pemimpin iman kita tidak menunda-nunda untuk memberikan teladan bagi saudara dan saya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita umatnya. Mari saudara, kita bersama-sama kembali memeriksa hati kita pribadi lepas pribadi. Apa yang sudah kita lakukan saat ini, kita percaya untuk memimpin atau melayani, ya. Apapun pelayanan yang dipercayakan, sebaiknya lakukanlah dengan sukacita tanpa beban. Karena sukacita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Terakhir dari khotbah saya, jadilah sebagai pemimpin yang melayani. Bukan berdasarkan keharusan karena keterpaksaan. Dan juga bukan berdasarkan supaya aku dikenal, siapa aku. Supaya mendapat keuntungan, supaya cepat promosi. Kalau promosi itu dari Tuhan, saudaraku. Promosi kalau di gereja Tuhan dari Tuhan. Tapi kalau promosi ya di luar sana banyak. Tetapi jadilah sebagai pemimpin yang punya kerendahan hati. Untuk memimpin baik dalam keluarga, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, ya, yang bahkan sebagai bos bagi bawahannya. Dengan demikian, kita bisa membalas cinta kasih Tuhan yang terlebih dulu baik dalam hidup kita. Sesungguhnya suatu kehormatan kalau saudara dan saya bisa melayani Tuhan. Amin, saudara. Tuhan itu baik. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Kami sudah dengar ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang telah memilih dan memanggil kami menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Perlengkapi semua kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap setia, taat kepada Engkau, melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang menuntun kami kepada arah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami COVID-19 Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah oleh beliau-beliau Yesus
mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya berkati bangsa, kota kami di mana kami berada Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa kami, atas kota kami, bagi gereja kami. Juga Tuhan kami percaya darah Yesus memproteksi seluruh kehidupan umat-Mu, IFGF jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita katakan amin. God bless you all. Bye. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini yang kita dengarkan bersama-sama. Nah, kami juga menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service kita pada hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu dan Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita akhiri. Yang pertama, ibadah Super Sunday minggu depan akan tetap diadakan secara online di channel YouTube IFGF Padang. Pastikan Bapak Ibu mengikuti setiap ibadah kita dan mengikuti akun sosial media IFGF Padang. Yang kedua, doa malam tetap kita lakukan secara online melalui Zoom. Jam 7 malam setiap hari Selasa. Untuk linknya akan dikirimkan ke WhatsApp grup IFGF Padang. Pastikan Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa, saling mendukung, kita berdoa untuk bangsa jemaat Tuhan. Yang ketiga, kita tetap mengadakan iCare secara online. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di iCare kita, silakan hubungi koordinator iCare. Di iCare ini kita bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan supaya iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk persembahan, Bapak Ibu bisa transfer ucapan syukur maupun perpuluhan ke nomor rekening di bawah ini atas nama IFGF GC Padang. Kami juga mengucapkan terima kasih dan berdoa Bapak Ibu yang telah memberkati gereja Tuhan dengan memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan supaya pekerjaan, keluarga, usaha apapun yang dilakukan Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. See you next week and God bless you. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saudaraku kita angkat hati kita mengucap syukur juga untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan, Engkau ukirkan dalam hati kami agar firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam setiap hidup kami. Berkati Tuhan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang mengangkat kami di atas bangsa-bangsa. Engkau yang memegang kehidupan kami dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi, dari satu iman dan iman yang lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga demi keluarga dengan berkat kerukunan, kedamaian, ketentraman, bahkan kebahagiaan daripada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kesehatan kami, tubuh yang sehat Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan kasih yang daripada Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.